warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Aziza Tusulur dari Pendidikan Biologi 3 2017. Saya akan memaparkan materi tentang ANAVA 2 jalur. ANAVA 2 jalur adalah ANAVA yang terdiri dari dua variabel bebas. Untuk melihat ANAVA 2 jalur ini bisa dilihat dari variabel yang tergantung dan variabel bebasnya, di mana variabel tergantung terdiri dari satu variabel dan dua variabel bebas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini sudah kita buat tabel, terdapat X. Nah, di mana tadi ANAVA 2 jalur ini yang memiliki satu variabel tergantung dan dua variabel bebas, di mana variabel tergantungnya yaitu X dengan motivasi belajar, dan variabel bebasnya itu A, lokasi tempat tinggal, dan satunya lagi itu B, jurusan SMA. Nah, selanjutnya di sini contoh soalnya sudah terdapat tabel statistik dengan X motivasi belajar, A lokasi tempat tinggal, A1 kota, A2 desa, B jurusan SMA, B1 IPA, B2 IPS, B3 bahasa. Nah, untuk pertanyaannya, apakah ada perbedaan motivasi belajar berdasarkan tempat tinggal? Dan yang kedua, apakah ada perbedaan motivasi belajar berdasarkan jurusan? Kita akan lanjut ke penyelesaian. Untuk penyelesaian ini kita buat lagi tabel data hasil statistik dengan A1, A2, dan total akhir. Nah, dari mana kita mendapatkan A1, N sama dengan 5 untuk B1 dan 5 untuk B2 dan B3 juga 5, hingga total akhirnya itu 15. Nah, dengan cara kita akan menjumlahkan A1, kita akan menjumlahkan A1 ini. Untuk B1-nya kita akan totalkan subjeknya, karena di sini yang dicari adalah N, maka subjeknya akan kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total subjeknya ada 5N. Begitu juga untuk yang B2 dan B3. Jadi 5, 5, 5 sama dengan akan kita jadi 5 ini ditambahkan 5 tambah 5 ditambah 5 menjadi 15. Selanjutnya untuk sigma X. Nah, untuk sigma X ini dengan cara A1 ini kita tambahkan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3. Setiap subjeknya itu ditambahkan sehingga totalnya adalah 17. Begitu juga untuk B2 dan B3. Setelah itu kita jumlahkan sehingga menjadi 51. Nah, untuk sigma X kuadrat kita kuadratkan semuanya, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 3 kuadrat. Baru kita totalkan sehingga didapatlah 63. Begitu juga untuk B2 dan B3. Jadi total akhirnya adalah 203. Begitu juga untuk yang A2. A2N-nya begitu juga kita jumlahkan subjeknya. Sigma X-nya juga kita jumlahkan dari B1. Selanjutnya sigma X2, sigma X kuadratnya juga kita kuadratkan, baru kita jumlahkan. Nah, untuk hasil akhir dari tabel statistik ini adalah total. Total N besar, sigma X, dan sigma X kuadrat. Di mana kita mendapatkan N besar ini? Dengan cara menjumlahkan N A1 dan N A2. Maka kita jumlahkan 5 ditambah dengan 5 jadi 10. Begitu juga untuk yang B2, 5 ditambah 5 jadi 10. Begitu juga untuk yang B3, 5 ditambah 5 jadi 10. 10 ditambah 10 ditambah 10 jadi 30. Kita total akhirkan sehingga didapatlah 30. Begitu juga untuk yang sigma X. Untuk yang sigma X kita jumlahkan juga dari sigma X A1 dan sigma X A2 dari 17 dan 22 menjadi 39. Untuk B2 juga begitu. Dari A1 sigma X A1 dan sigma X A2. Jadi 24 ditambah 18 menjadi 42. Begitu juga untuk yang B3. Setelah dapat kita juga jumlahkan sehingga menjadi 110. Untuk sigma X kuadrat itu hanya kita tambahkan saja, sama seperti tadi, hanya kita jumlahkan sigma X kuadrat ditambah
sigma X kuadrat A1 dan sigma X kuadrat A2. Kita jumlahkan sehingga menjadi 169. Begitu juga untuk yang B2 dan B3-nya. Kita jumlahkan lagi, didapatlah hasil akhir 460. Selanjutnya setelah selesai, maka kita akan nomor 1 kita akan mencari JKT. Nah, sesuai dengan rumusnya yang sudah diletakkan di PPT-nya. Untuk mencari JKT dengan rumus sigma XT kurang dalam kurung sigma XT kuadrat per N. Tinggal kita masukkan sigma XT, berarti kita cari sigma X totalnya. Untuk sigma X totalnya berarti di sini. Sigma X totalnya di sini. Berarti 460. Tinggal kita masukkan 460. Sigma X kuadratnya. Jadi kita masukkan 460 dikurang sigma XT, karena ini kuadratnya di luar berarti kita adalah sigma X total. Berarti untuk sigma X total adalah 110. Kita masukkan 110 baru kita kuadratkan per N. N besarnya berapa? N besarnya 30. Jadi kita masukkan 30. Jadi sama dengan 460 110 dikuadratkan 2 baru dibagi 30. Jadi didapatlah 403,33 sama dengan 56,667. Selanjutnya nomor 2 kita mencari JKD. Untuk mencari JKD rumusnya sigma X kuadrat dikurang buka kurung kurawal dalam kurung sigma X A1 B1 kuadrat per N A1 B1 plus dalam kurung sigma X A1 B2 kuadrat per N A1 B2 plus dalam kurung sigma X A1 B3 kuadrat per N A1 B3. Nah, begitu juga untuk yang bawahnya. Untuk yang bawah ini sesuai kita juga jumlahkan. Di sini kan terdapat A1, B1, B2, B3. Di sini kita juga seperti itu. A2, B1, B2, dan B3. Pernya itu mengikuti seperti yang di atas. Selanjutnya kita masukkan saja. Karena sudah ada di tabelnya, jadi kita bisa lihat di tabel ini. Sigma X A1 B1. Nah, sigma X A1 B1. Kita lihat di sini. Sigma X A1 B1 berarti 17. Kita masukkan di sini 17 kuadrat. Selanjutnya seperti itu juga untuk A1 B2. Kita lihat di sini. Sigma X A1 B2 berarti 24. Nah, seperti itu juga selanjutnya. Untuk N-nya kita ambil yang atas karena N-nya di sini rumusnya adalah N kecil. N kecil A1 B1. Jadi sama seperti yang ini. Jadi 5, 5, 5 karena semuanya sama 5. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan dan dapat hasil akhirnya 33,2. Selanjutnya kita akan mencari JKA dengan rumus sigma X A1 kuadrat per N A1 plus sigma X A2 kuadrat per N A2 dikurang sigma XT kuadrat per N besar. Nah, ini kita akan mencari jumlah sigma X. Kita mencari jumlah sigma X A1 dan A2. Maka kita lihat lagi di tabelnya. Di sini kuncinya apa yang akan kita cari. Misalnya di rumusnya itu mencari A1 sigma apa, baru kita lihat juga di tabelnya apa, baru kita masukkan ke sini. Nah, yang kita cari tadi sigma X A1. Kita lihat di sini. Sigma X A1, total sigma X A1 adalah 51. Jadi kita masukkan 51. Terus selanjutnya sigma X A2. Kita cari di sini. Sigma X A2. Sigma X A2 totalnya yaitu 59. Nah, selanjutnya sigma X total. Nah, untuk sigma X total ini kita cari di sini. Sigma X total adalah 110. Jadi kita masukkan 110. Ini sama N besar, N kecilnya kita cari N untuk N total, yaitu di akhir N total itu 15.
Sama, kita masukkan 15. Nah, untuk N besar itu totalnya adalah 30 untuk N besar. Sehingga kita dapat hasil akhir 2,133. Selanjutnya kita mencari JKB. JKB itu dengan rumus sigma X B1 kuadrat per NB1 plus sigma X B2 kuadrat per NB2 plus sigma X B3 kuadrat per NB3 dikurang sigma X total kuadrat per N. Sama seperti tadi, kita cari sigma X B1. Sigma X B1 itu kita cari di sini. Sigma X B1 di sini. Ini B1-nya, ini sigma X totalnya. Jadi kita cari sigma X-nya yaitu 39. Kita masukkan 39. Selanjutnya untuk B2. Untuk B2 itu 42. Begitu juga untuk yang B3. Selanjutnya untuk sigma X totalnya yaitu 110. Jadi kita masukkan 110. Untuk N-nya itu seperti tadi. Untuk NB1, NB1, NB2, NB3. Jadi 10, 10, 10. Nah, untuk N besar adalah 30. Jumlah dari keseluruhan ini berarti 30. Sehingga kita dapatkan hasil akhir 9,2. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari JKAB. JKAB ini rumusnya sama dengan JKT dikurang JKD plus JKA plus JKB. Nah, dari mana kita mendapatkan semua ini? Semuanya sudah kita cari tadi. Tinggal kita masukkan saja JKT-nya. JKT-nya itu 56,667. Sudah kita dapatkan. Selanjutnya JKD. JKD-nya juga sudah kita dapatkan, yaitu 33,2. Selanjutnya ditambah JKA. JKA-nya 2,13. Selanjutnya JKB-nya 9,67. Kita jumlahkan sehingga didapatlah 12,0,67. Selanjutnya kita mencari DBD, sama dengan N besar dikurang A kali B sama dengan 30 dikurang 6 sama dengan 30 dikurang 30 dikurang 6 sama dengan 24. Nah, dari mana kita mendapatkan 6 itu yaitu variabel bebasnya tadi yaitu A dan B. A itu berjumlah 2, B itu berjumlah 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 sehingga didapatlah 24. Selanjutnya kita mencari DBA. DBA itu sama dengan A kurang 1. A tadi kan 2 dikurang 1 menjadi 1. Yaitu DB. Selanjutnya mencari DBD. Selanjutnya mencari DBB. Nah, mencari DBB ini B dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari DBAB sama dengan DBA dikali DBB sama dengan 1 dikali 2 yaitu 2. Selanjutnya kita mencari MKD. Nah, untuk MKD rumusnya JKD dibagi DBD. Sudah kita dapatkan di atas tadi. Jadi, JKD-nya 33,2, DBD-nya 24 sama dengan 1,383. Selanjutnya MKA. MKA itu rumusnya JKA per DBA sama dengan 2,133 per 1 sama dengan hasilnya tetap sama. JKA dan DBA itu sudah kita dapatkan di atas tadi. Selanjutnya MKB. Untuk MKB rumusnya JKB per DBB. JKB-nya sudah kita dapatkan di atas tadi 9,267. DBB-nya sudah kita dapatkan juga 2. Jadi hasilnya 4,633. Selanjutnya MKAB. MKAB rumusnya adalah JKAB sudah kita dapatkan tadi di atas JKAB dan DBAB. Tinggal kita masukkan, hasilnya adalah 6,033. Selanjutnya kita mencari FOA sama dengan rumus MKA sudah ada di atas MKA dan MKD sudah ada di atas, tinggal kita masukkan dan kita bagi sehingga didapatlah 1,542. Selanjutnya FOB. FOB itu rumusnya MKB
sudah kita dapatkan juga. Per MKD sudah kita dapatkan juga. Sama dengan 3,351. Selanjutnya FOAB. Rumusnya MKAB sudah kita dapatkan MKAB per MKD sudah kita dapatkan MKD. Kita masukkan. Selanjutnya kita bagi, terdapatlah hasil 4,362. Nah, selanjutnya untuk uji signifikan FOA, FOB, FOAB. Untuk FOA, DBA itu sama dengan 1 dan DBD sama dengan 24. Nah, untuk DBA 1 itu sama dengan 7,82 dengan F1 dengan F-nya itu 1%. Dan untuk yang selanjutnya itu 4,26 dengan F 5%. Jadi FOA sama dengan 1,542 kurang dari F 5% sama dengan 4,2. Jadi ini tidak signifikan. Selanjutnya untuk FOB adalah DBB sama dengan 2 dan DBD sama dengan 24. Untuk 55,61 itu F1% dan 3,40 itu F5%. Jadi FOB-nya 6,351 kurang dari F5% sama dengan 340, jadi tidak signifikan juga. Nah, untuk FOAB-nya, jadi untuk FOAB-nya sama dengan 4,362 lebih dari F1% sama dengan 500,61. Jadi sangat signifikan. Nah, selanjutnya, jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, maka kita akan melakukan uji selanjutnya, itu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita akan mencari B1, A1, A2. Nah, pertama kita akan mencari JKT-nya dengan rumus sigma X total dikurang sigma XT kuadrat per N. Sudah kita dapatkan di tabel tadi sigma XT kuadratnya 169, sigma X totalnya 39 kita kuadratkan, dan total N besarnya adalah 10. Jadi 169 39 kuadrat terus dibagi dengan 10 sama dengan 150,1. Jadi hasilnya 16,9. Selanjutnya untuk nomor 2 itu JKD sama dengan sigma XT kuadrat buka kurung awal sigma X B1 A1 kuadrat plus sigma X B1 A2 kuadrat. Sesuai dengan apa yang akan kita cari, itu sigma B1 A1 dan A2. Untuk B1 A1 A2 dengan pernya N B1 A1 B1 A2 sudah kita dapatkan juga di tabel, jadi tinggal kita masukkan. Nah, untuk sigma XT kuadratnya itu 69 dikurang kurung kurawal sigma X B1 A1 kuadrat 17 per 5 sigma X B1 A2 kuadrat per N B1 A2 itu juga 22 kuadrat per 5. Jadi sudah kita jumlahkan, didapatlah 57,8 plus 96,8. Jadi 169 dikurang 154 dikurang 0,6 sama dengan 14,4. Selanjutnya kita mencari JKA. Untuk JKA itu sama dengan dengan rumus JKT plus JKD sudah kita dapatkan, tinggal masukkan saja. 169 dikurang 14,4 sama dengan 2,5. Untuk DBD-nya sama dengan N dikurang A sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Untuk DBA-nya A dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Untuk MKD-nya JKD per DBD sama dengan 14,4 per 8 didapatkan 1,8. Untuk MKA-nya sama dengan JKA per DBA sama dengan 2,5 per 1 sama dengan didapatkan hasil 2,5. Untuk FOA-nya MKA per MKD sama dengan 2,5
2,5 per 1,8 sama dengan didapatkan 1,389. Nah, untuk uji signifikannya, DBD sama dengan 8, DBA sama dengan 1. Nah, untuk F5%-nya sama dengan 5,32. Untuk F1%-nya itu 11,26. Jadi FOA kurang dari F5%, jadi tidak signifikan. Jadi kesimpulannya, tidak ada perbedaan motivasi belajar jurusan IPA yang tinggal di kota dan di desa. Selanjutnya kita mencari yang B2, A1, A2 dan B2 dan B3, A1, A2. Sama seperti tadi kita mencarinya. Tinggal masukkan rumusnya saja. Dengan kesimpulan, uji signifikannya F1%-nya sama dengan 11,26 dan F5%-nya sama dengan 5,32. Jadi 3,6 kurang dari F5% sama dengan 5,32, jadi tidak signifikan. Jadi kesimpulannya, tidak ada perbedaan motivasi belajar jurusan IPS yang tinggal di kota dan di desa. Nah, sama kan, selanjutnya kita akan mencari B3-nya. B3 A1 A2-nya sama rumusnya seperti B2 dan B1. Dengan uji signifikannya, F1% sama dengan 11,26, F5%-nya sama dengan 5,32. Jadi 6 lebih dari F5% sama dengan 5,32. Jadi signifikan saja. Kesimpulannya, jadi ada perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar jurusan bahasa yang tinggal di kota dan di desa. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2. Untuk mencari nomor 2, pertama kita akan mencari A1, B1, B2, dan B3-nya. Nanti baru kita lanjutkan dengan A2, B1, B2, dan B3-nya. Rumusnya tetap sama ya. JKT sama dengan sigma X T kuadrat dikurang sigma X total kuadrat per N. Kita masukkan lagi, baru kita totalkan. Kita lihat lagi jumlahnya ini di tabel, sama dengan 24,6. Untuk JKD-nya sama dengan rumus sigma X T kuadrat dikurang buka kurung kurawal sigma X A1 B1. Seperti biasa, kita masukkan apa yang akan kita cari. Sigma X A1 B1, sigma X A1 B2-nya, dan sigma X A1 B3-nya. Pernya mengikuti seperti yang di atas. N A1 B1, N A1 B2, N A1 B3. Kita masukkan sehingga didapatlah hasil 10. Untuk JKA-nya dengan rumus JKT dikurang JKD, JKT dikurang JKD. Jadi hasilnya 19,6. Untuk DBD-nya N dikurang A, N-nya 15 dikurang A-nya 3 sama dengan 12. Selanjutnya untuk DBA A dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Untuk MKD-nya sama dengan rumus JKD sama per DBD sama dengan 10 per 12 didapat hasil 0,833. Untuk MKA-nya sama dengan JKA per DBA sama dengan 19,6 per 2 didapat hasil 9,8. Selanjutnya untuk FOA-nya. Untuk FOA-nya MKA sama dengan per MKD, kita masukkan MKA dan MKD-nya didapatlah hasil 11,765. Untuk uji signifikannya itu F1% 6,93, F5%-nya sama dengan 3,88, jadi 11,765 lebih dari F1% sama dengan 6,93, jadi sangat signifikan. Kesimpulannya, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara motivasi belajar lokasi tempat tinggal di kota berdasarkan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah,
Selanjutnya benar kan, kita akan mencari A2, B1, B2, dan B3. Rumusnya sama seperti mencari A1, B2, B1, B2, dan B3. Dengan uji signifikannya itu F1% 6,93, F5%-nya sama dengan 3,88, 0,73 kurang dari F5 sama dengan 3,88. Jadi tidak signifikan. Jadi kesimpulannya, tidak ada perbedaan motivasi belajar yang tinggal di desa berdasarkan jurusan SMA, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, ada perbedaan tingkat motivasi belajar yang sangat signifikan berdasarkan tempat tinggal, yang dimana motivasi belajar di siswa SMA jurusan IPA, IPS, dan Bahasa yang bertempat tinggal di desa lebih tinggi daripada yang bertempat tinggal di kota. Nah, sesuai dengan catatan yang ada di PPT, jadi untuk melanjutkan soal nomor 2, maka kita akan melanjutkan dengan uji joli. Nah, untuk uji joli ini, pertama kita akan menguji A1, B2, B3. Kita akan menguji A1, B1, A1, B1, B2, dan B3 dengan T A1, B1, A1, B2. Dengan rumus sama dengan X bar A1, B1 dikurang X bar A1, B2 per A1, B1-nya dan lebih dari A1, B2 kuadrat MKD dalam kurung 1 per N A1, B1 plus 1 per N A1, B2. Didapatlah 5,4 kurang 4,8 per, sudah kita dapatkan tadi, 0,833 di dalam kurung N1, NA1, B1-nya tadi 5, NA1, B2-nya juga 5. Jadi ini sama dengan 0,6 per kuadrat 0,83 dikali 0,2. Jadi hasil akhirnya adalah, nah jadi didapatlah hasil akhirnya tadi 1,471. Selanjutnya untuk D, BD sama dengan 12, T1% dan T5%-nya, untuk T1% itu 3,55 dan T5% itu sama dengan 2,179. Jadi TA1B2, A1B1 kurang dari T5%, jadi tidak signifikan. Nah, selanjutnya kita akan mencari TA1B1 dan A1B3 dan TA1B2, A1B3. Rumusnya sama seperti yang tadi. Jadi, untuk nomor 2, ada perbedaan motivasi belajar yang signifikan berdasarkan jurusan SMA, yang mana motivasi belajar jurusan IPA dan IPS lebih tinggi daripada jurusan Bahasa Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.